Seperti yang kita ketahui, sebagian besar trader selalu mencari persis di mana letak jejak transaksi bank besar dan institusi finansial saat akan melakukan transaksi ke market. Ini dilakukan agar retail trader juga bisa ikut mendapatkan keuntungan dengan cara mengikuti arah dari transaksi yang dilakukan bank besar. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Forex Sarjana. Dalam video ini kita akan membahas prinsip utama dari sistem smart money trading. Jadi, prinsip-prinsip penting ini adalah semua yang perlu kita pahami untuk trading searah bank atau institusi, agar kita menjadi trader yang lebih profitable. Jadi tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai video ini. Jadi, apa saja prinsip utama sistem smart money trading yang perlu diketahui definisinya oleh setiap trader? Dan bagaimana cara mengaplikasikannya pada market? Jadi, beberapa prinsip ini diantaranya adalah order block, pergerakan impulsif, break of structure, change of character, imbalan, dan liquidity. Sekarang, prinsip pertama adalah order block. Order block adalah area yang dipercaya sebagai jejak awal terjadinya transaksi antara supply dan demand dari institusi. Order block terbentuk ketika bank sentral atau institusi financial besar mengakumulasikan order mereka dalam jumlah yang sangat besar pada suatu titik area, yang dapat menyebabkan pergerakan drastis pada market. Dikarenakan volume transaksi yang sangat besar, ini menyebabkan adanya ketidakseimbangan antara selisih penjual dan pembeli. Jika kalian masih tidak tahu cara mengidentifikasi order block dan mengaplikasikannya pada chart, saya sangat merekomendasikan kalian agar menonton video kita sebelumnya tentang order block, agar kalian memahami topik penting ini sepenuhnya. Karena di sini kita hanya akan membahasnya secara singkat. Jadi, ini adalah definisi dan ciri-ciri dari order block yang bisa membantu kita untuk mengidentifikasi atau menandainya pada chart dengan mudah. Order block terbentuk sebelum terjadinya pergerakan impulsif pada market. Tepat di mana harga dengan cepat bergerak menjauh dari area tertentu, dikarenakan banyaknya order yang ditempatkan di sana. Order block biasanya mampu menciptakan pergerakan impulsif yang seringkali diikuti area imbalan, dan break of structure pada market, atau terjadinya change of character pada suatu market. Sekarang, prinsip selanjutnya adalah pergerakan impulsif. Jadi, mari kita pahami definisi dari prinsip ini. Pergerakan impulsif adalah pergerakan market yang sangat kencang, dan cenderung tidak seimbang. Ini disebabkan karena adanya satu pihak yang paling mendominasi antara pembeli atau penjual pada market, yang bisa ditandai dengan pergerakan harga yang sangat kencang, menunjukkan area selisih atau ketidakseimbangan antara buyer dan seller. Kondisi ini bisa kita lihat dari ukuran dan pergerakan candle bearish, atau bullish yang sangat besar pada chart. Di sini kita bisa melihat contoh pergerakan impulsif yang terbentuk pada market. Sekarang, mari kita lihat pada chart, dan melatih mata kita untuk melihat pergerakan impulsif pada chart. Seperti yang bisa kita lihat di sini, pada strong downtrend, kalian dapat dengan cepat melihat pergerakan impulsif, yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara jumlah buyer dan seller pada market. Kemudian, prinsip ketiga yang akan kita bahas, adalah break of structure, atau disingkat BOS. Ini terjadi, ketika harga menembus titik tertinggi, atau terendah, dan konsep inilah yang disebut break of structure. BOS, terbentuk sesuai arah tren, dan menciptakan continuation pattern, atau pola penerusan, sehingga kita bisa trading searah dengan tren. Dalam market bearish, BOS terbentuk saat harga menembus level terendah sebelumnya. Seperti yang bisa kita lihat di sini. Dalam downtrend ini, setiap kali harga menembus lower low, BOS terbaru akan terbentuk, menandakan tren cenderung akan terus turun. Dan dalam market bullish, BOS terbaru akan terbentuk ketika harga berhasil menembus higher high terakhir, menunjukkan market cenderung akan naik. Sekarang, mari kita lihat contoh pada chart, dan melatih mata kita, agar dapat menentukan BOS pada chart. Seperti yang bisa kita lihat di sini. Pada kondisi market ini adalah uptrend. Di sini kita bisa melihat harga menembus level high sebelumnya pada market uptrend. Jadi kita tandai ini sebagai BOS. Sekali lagi, harga menembus level high sebelumnya, jadi kita tandai level ini.
Di sini kita kembali melihat harga menembus level tertinggi di sini, jadi kita tandai level ini. Begitu juga dengan level selanjutnya. Kemudian, prinsip selanjutnya yang akan kita bahas adalah change of character. Jadi pertama, mari kita pahami definisinya. Dalam market bearish, COH terjadi ketika harga menembus high sebelumnya. Dan pada market bullish, COH terjadi ketika harga menembus low sebelumnya. Meskipun begitu, istilah COH mungkin tampak membingungkan pada awalnya, tetapi konsep ini sebenarnya mirip dengan BOS, hanya saja, ini merujuk pada kondisi awal perubahan tren pada suatu waktu. Dan semua trader smart money harus memahami hal ini, khususnya sebagai peluang trading yang bisa kita manfaatkan. Seperti yang bisa kita lihat, kondisi market adalah downtrend. Di sini, harga gagal membuat lower low. Dan akhirnya harga menembus lower high terakhir, dan inilah kondisi terjadinya change of character. Dalam kondisi seperti ini, setelah terjadi formasi change of character, kita bisa mencari peluang untuk melakukan transaksi dengan menggunakan order block. Sekarang mari kita lanjutkan. Seperti yang bisa kita lihat, di sini adalah uptrend. Sekarang, harga tidak dapat membuat higher high terbaru, namun berbalik dan menembus lower high terakhir. Maka, harga baru saja membentuk pola change of character. Sekarang, mari kita lihat pada chart, untuk melatih mata, dan melihat contoh terjadinya COH pada market. Seperti yang bisa kita lihat di sini. Harga sedang berada dalam downtrend, yang ditandai dengan formasi harga yang selalu membuat lower low. Sekarang, pada suatu titik harga tidak kembali membuat lower low, dan berbalik menembus lower high terakhir, dan membuat change of character di sini. Dan di sini kita bisa melihat area demand order block atau RBR, yang memberikan kita peluang untuk entry buy pada zona demand, pada saat harga masuk ke area ini. Dan seperti yang bisa kita lihat, harga kembali menyentuh area ini, dan disinilah kita bisa entry. Untuk strategi entry-nya, kalian bisa menggunakan pending order, atau pola konfirmasi seperti pada video kita sebelumnya. Sekali lagi, di sini kita bisa melihat uptrend. Dan seperti yang bisa kita lihat, harga gagal membuat higher high, dan berbalik turun dengan impulsif, dan break dari titik higher low di sini, dan membuat change of character di sini. Dan kita bisa melihat area supply order block di sini, yang memungkinkan kita mengambil peluang order sell pada area ini, saat harga kembali ke area ini. Seperti yang kalian lihat, harga kembali ke area order block, dan memantul dari area ini. Prinsip kelima adalah imbalan. Imbalan menunjukkan kurangnya pembeli atau penjual atau istilahnya zero buyer atau zero seller pada market, dan meninggalkan area ketidakseimbangan, di mana terdapat seller dan buyer yang belum mendapatkan pasangan. Jadi, harga biasanya akan berusaha menutup area imbalan sebelum meneruskan momentum utamanya. Jika ada gap atau ruang kosong pada kandel besar, area kosong tersebut adalah area imbalan dari harga. Mari kita lihat area imbalan pada price action. Seperti yang bisa kalian lihat pada sebelah kiri. Terdapat ruang kosong, atau gap pada kandel. Dan harga biasanya akan berusaha kembali untuk melakukan retest dan mengisi area gap tersebut. Jadi area inilah yang disebut imbalan. Namun pada sebelah kanan, pada kandel ini tidak ada gap antara kandel pertama dan ketiga. Dan ini disebut area balance. Sekarang, mari kita lihat pada chart untuk melihat perbedaan area imbalan dan area balance pada pergerakan impulsif pada market. Seperti yang bisa kita lihat di sini, terdapat gap antara kandel. Jadi ini disebut imbalan. Di sini, pada pergerakan impulsif naik ini, tidak ada gap di antara kandel, jadi kita bisa menentukannya sebagai area balance. Kemudian, di sini adalah area imbalan, karena terdapat area kosong di antara kandel. Dan pada pergerakan ini, kita bisa melihat imbalan, karena adanya gap di antara kandel. Dan di sini tidak ada gap pada kandel bullish yang terbentuk, maka kita bisa menentukan pergerakan ini sebagai area balance. Sekarang prinsip terakhir kita adalah liquidity. Liquidity adalah pergerakan yang disebabkan oleh aktivitas buyer dan seller yang saling berebut beli dan jual pada market, sehingga memenuhi suatu range harga tertentu, dan membuat pergerakan naik dan turun pada market. Secara tidak langsung, liquidity inilah yang sebenarnya mengisi pergerakan pada market, yang menyebabkan pergerakan dinamis pada market.
dan liquidity order tersebut akan terakumulasi, dan seringkali membentuk area trend line, atau area equal high, atau equal low pada market. Dan alasan mengapa harga selalu cenderung menembus area ini adalah, karena pada area di atas ini, terjadi berebut jual dan di bawahnya terjadi berebut beli, sehingga supply yang berada di atas liquidity akan diklasifikasikan sebagai harga super mahal pada periode tersebut. Dan seperti hukum ekonomi, semakin mahal harga maka seller akan semakin banyak. Oleh karena itu, seringkali setelah harga break, harga akan kembali terdorong oleh seller yang berebut jual pada harga super mahal ini. Begitu juga di bawahnya. Setelah harga menembus equal low, harga sekarang dalam kondisi sangat murah. Jadi, seringkali setelah harga break support, harga akan terdorong kembali oleh buyer yang berebut beli pada harga diskon di sini. Sekarang mari kita aplikasikan prinsip ini pada chart. Di sini, kita bisa melihat supply order block yang diikuti pergerakan impulsif, imbalan, break of structure, dan area ini masih fresh. Di bawahnya kita bisa melihat equal high atau area resistance, menunjukkan bahwa seller berebut jual pada area ini. Artinya area ini adalah harga mahal pada periode tersebut. Dan setelah harga menembus equal high, artinya harga sekarang sudah berada pada area sangat mahal, dan di atasnya terdapat area order block. Artinya order block ini adalah area super mahal. Dan seperti hukum ekonomi, semakin mahal harga maka seller akan semakin banyak. Sekarang pada contoh ini, kita bisa melihat demand order block yang diikuti pergerakan impulsif, imbalan, dan BOS. Sekarang perhatikan, pada titik ini buyer berebut beli, menandakan area ini adalah harga murah, dan jejak transaksi mereka menyebabkan terbentuknya trend line atau equal low di sini. Artinya, buyer cenderung berebut beli, bahkan sebelum harga menyentuh order block ini. Dan saat harga menembus trend line ini, harga sekarang berada pada fase harga sangat murah. Dan seperti prinsip ekonomi, semakin murah harga maka buyer semakin banyak. Jadi pada order block ini buyer seringkali kembali berebut beli, dikarenakan harga yang sudah berada di bawah harga murah atau harga diskon. Begitu juga contoh di sini, kita bisa melihat order block yang diikuti pergerakan impulsif, area imbalan, BOS, dan sebelum harga kembali ke order block ini, harga menciptakan area trend line liquidity, menandakan adanya proses saling berebut beli, sehingga membentuk trend line di sini. Jadi, saya rasa itu dulu untuk video kita kali ini. Jika materi ini dirasa bermanfaat, dan kalian suka dengan video ini, maka investasikan beberapa detik waktu kalian untuk klik like, subscribe, serta nyalakan loncengnya, agar saya bahagia. Dan sebagai gantinya akan selalu ada update terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton hingga akhir, dan sampai jumpa pada video selanjutnya.